syarat yang harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan sholat. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Sebelum kita sholat harus ada syarat-syaratnya dulu. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak wajib harus melaksanakan sholat. Yang pertama, Islam. Jadi kalau ada orang bule masuk ke masjid mau sholat, Allahu Akbar, karena sering melihat kita sholat, maka sholatnya tidak diterima. Karena memang kalau non muslim itu, bukan Islam itu, tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Nanti kan ada orang yang masuk neraka itu karena gara-gara tidak sholat. Jadi orang Islam tapi tidak sholat, maka nanti dia akan kena hukum adzab. Karena dia sudah masuk, sudah terpenuhi salah satu syaratnya, yaitu beragama Islam. Ayeuna kan loba jelema anu ngaku Islam tapi tara daek salat. Makanya dijieun film Islamna Islam KTP. Kenapa disebut Islam KTP? Ya, tulis Islam, agamanya Islam hanya di KTP, tapi tidak mau melaksanakan sholat. Maka ketika di akhirat nanti ditanya sama malaikat, sama Allah, ma salakakum fis saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Nanti orang seperti itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ma salakakum fis saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Karena kami dulunya waktu hidup di dunia tidak pernah melaksanakan sholat, atau jarang melaksanakan sholat, atau belang bentong melaksanakan sholat. Walam nakunut imul miskin, dan kami dulunya tidak termasuk orang-orang yang suka memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ada orang miskin kelaparan, ada orang miskin perlu bantuan, diam-diam baik, pura-pura tidak tahu, tidak peduli terhadap orang miskin. Ada orang masuk neraka itu pertama gara-gara tidak sholat, jarang sholat, atau yang kedua dia sholat tapi tidak peduli, kurang peduli terhadap fakir miskin. Bisa jadi, ya. Bagaimana orang yang baru masuk Islam kemudian dia meninggal, misalkan paginya bersyahadat, dia pagi-pagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah menyatakan keislaman. Dia sudah bersyahadat, sudah masuk Islam. Sorenya meninggal, ya, sorenya meninggal. Wah, itu luar biasa, Pak, luar biasa. Berarti yang dihitung sama Allah itu cuma dari pagi sampai sore. Adapun dia dari belakangnya ke sininya sebelum masuk Islam enggak sholat, itu tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bebas pokoknya mah, ya, bebas, tidak dihitung. Islam itu menghapuskan segala kejahatan yang telah ada sebelum dia masuk Islam, kata Rasul. Al-Islamu yuhdimu makana qablahu. Islam itu kalau kita masuk Islam maka akan menghapus segala dosa-dosanya, akan menghapus segala kesalahannya. Kesalahan mana? Kesalahan sebelum dia masuk Islam. Maka orang yang baru masuk Islam itu seperti orang yang baru lahir.
Ada orang yang masuk Islam, ada mu'alaf, ya kita harus berbangga ke dia. Kita berlumuran dengan dosa. Dia mah yang baru masuk Islam putih bersih, belum punya dosa. Setelah itu kemudian setelah dia ikrar bersyahadat, kemudian meninggal, sorenya, paginya dia bersyahadat, sorenya dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan tidak punya dosa apa-apa, karena dosanya sudah dihapus akibat dia memeluk ajaran Islam. Al-Islamu yuhdimu ma kana qablahu. Islam itu menghapus segala kejahatan yang telah ada sebelum dia masuk Islam. Luar biasa ya. Tapi jangan kemudian enggak ini dah, ntar aja masuk Islamnya. Ya, udah tua-tua misalkan. Nanti udah masuk Islam udah tua, meninggal kemudian sedikit dosanya. Mending meninggalnya udah masuk Islam. Ya, nggak bisa dikira-kira seperti itu. Nah, itu syarat yang pertama. Kalau sudah memenuhi syarat ini ya beragama Islam, maka wajib mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Bagi kita yang sudah beragama Islam, sudah terpenuhi salah satu syarat itu, maka ketika kita tidak sholat, maka kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, suci dari haid, kotoran dan nifas. Ini bagi perempuan. Yang ketiga, berakal. Ya, yang ketiga berakal. Berakal itu berarti orang yang waras, ya, tidak majnun, tidak edan. Jadi kalau orang yang tidak waras itu tidak diwajibkan untuk sholat. Makanya kalau nggak mau sholat edan, ya. Lamun jelema teu sholat itu edan. Mung sholat berarti lamun mung sholat edan heula. Edan eling. Mun keur edan teu sholat keur eling sholat. Ya. Kumaha poe teh Ustaz? Kadang sholat ayeuna, kadang sholat teu lain edan eling tamah. Ya. Yang edan eling itu ketika edan, ketika gila enggak wajib sholat. Ketika waras eling maka wajib sholat. Kalau orang waras tidak sholat, bukan berarti dia edan eling, itu mengedul sholatnya, ya. Nah, kemudian yang keempat, balik berarti kalau laki-laki itu cukup umur 15 tahun. Kalaupun dia belum cukup 15 tahun, tapi dia sudah mimpi basah, sudah pernah keluar mani, maka dia sudah balik. Ukurannya bukan usia, tapi keluar maninya. Kalau dia belum keluar mani juga, tapi sudah berusia 15 tahun, maka dia sudah balik juga, sama seperti itu. Kalau perempuan sudah keluar haid dari perempuan, kalaupun belum usia 9 tahun, kalau dia sudah keluar haid, maka dia berarti sudah balik, berakal. Yang kelima, telah sampai dakwah. Dakwahnya udah nyampe kemana? Ke kita. Kalau seperti ke suku Asmat, suku Baduy, nah itu Baduy dalam, misalkan belum nyampe syariat Islam, ustadz nggak ada ke sana, santri nggak ada ke sana, anak sekolah nggak ada ke sana yang ngasih tahu dakwah tentang wajibnya sholat, maka itu tidak wajib sholat, belum cukup syaratnya. Apa syaratnya? Telah sampai dakwah perintah Rasulullah untuk melaksanakan sholat. Yang keenam, mendengar dan melihat. Ya, orang yang tidak mendengar, orang yang tidak melihat, tidak diwajibkan untuk sholat. Tapi sekarang sudah canggih sekarang, ya. Sekarang itu sudah canggih karena ada alat pendengaran sekarang, bagi yang tidak melihat bisa membaca,
membaca Quran sekarang. Ada Quran Braille namanya. Quran Braille itu Quran yang khusus untuk yang tunanetra. Yang bacanya itu tangan disasar. Saya punya tuh di centang teman yang tunanetra, baca Qurannya fasih banget, enak lagi. Apalagi kalau baca dia Quran, padahal dia tidak melihat. Kita kalau pegang Qurannya nggak ngerti kita, cuma apa tuh ya, benar-benar gini, kasar-kasar gini, tapi dia bisa membaca itu, ya. Subhanallah, itu ilmu Allah seperti itu ya. Jadi tangannya, jarinya itu bisa membaca Al-Quran. Betul itu bacaannya, harakatnya, kemudian tajwidnya itu betul. Nah, bagi orang yang tidak melihat sekarang sudah ada fasilitas seperti itu, Braille namanya. Bagi orang yang tidak mendengar ada alat bantu untuk mendengar. Jadi kalau dia bisa seperti itu, walaupun tidak melihat, tidak mendengar, tapi ada fasilitas seperti itu, bisa tahu, bisa membaca, bisa mendengar kemudian walaupun awalnya tidak mendengar, maka berarti sudah wajib untuk melaksanakan sholat. Nah, itu adalah syarat wajib sholat. Ada juga syarat sah sholat. Tadi mah kita diwajibkan sholat apabila sudah memenuhi syarat. Sekarang mah sah sholat itu apabila syarat-syarat ini terpenuhi. Mana diantaranya? Yang pertama, suci dari hadas besar, suci dari badan, pakaian, dan tempat dari najis. Makanya kalau di rumah itu harus dikhususkan tempat sholat itu. Tempat sholat harus dikhususkan, jangan dipakai kegiatan lain. Kalau memungkinkan, rumahnya besar misalkan ada. Tapi kalau tipenya tipe L kan susah. Apa tipe L itu? Lu lagi. Ketemu sini lo. Artinya sempit. Ya apa boleh buat, kita harus jaga. Harus gelar tikar, kemudian ada sejadah khusus ya. Harus suci tempatnya, badannya, kemudian menutup aurat ya. Menutup aurat. Kalau aurat laki-laki itu dari mana? Nah, dari pusar sampai dengkul. Kalau perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian mengetahui masuknya waktu sholat. Mengetahui waktu sholat tadi yang sudah disebutkan tadi. Kita harus tahu tuh waktu sholat. Jangan cenah. Jangan kata orang, tapi kita harus yakin dengan pengetahuan kita sendiri. Yakin dengan ada jam, yakin dengan ada jam digital. Kalaupun tidak ada fasilitas seperti itu, kita bisa menentukan sendiri dengan lihat matahari ke atas misalkan ya. Kemudian yang kelima, menghadap kiblat. Nah, di menghadap kiblat ini ada dua. Ada ain kiblat, ada jihad kiblat. Ain kiblat itu berarti menghadap ke Ka'bahnya banget, pas ke Ka'bahnya. Bagi siapa? Bagi orang yang sholat melihat Ka'bah. Ketika di Masjidil Haram, ketika Pak Haji misalkan waktu naik haji ataupun umroh, pas di Masjidil Haram kan lihat Ka'bahnya tuh. Udah lihat Ka'bahnya, sholatnya nggak ngadap Ka'bah, maka tidak sah sholatnya. Harus pas banget gitu, awal di situ banget. Ya, tidak boleh nyengsar dikit pun, tidak boleh menghadap ke situ. Itu namanya ain kiblat bagi orang yang melihat Ka'bah pada waktu sholat, seperti di Masjidil Haram. Bagi kita itu cukup jihad Ka'bahnya.
Jihad Ka'bah itu berarti arah kiblat. Namanya arah berarti kan tidak pas betul. Bagi kita nih dari Indonesia ke Mekah itu kan ada sekitar 9.500 km atau 9.000 kilometer. Jauh. Nggak mungkin kan ngepas banget karena kita tidak lihat. Nggak lihat kecuali di Madinah. Nah, kecuali di Madinah. Di Madinah itu arah kiblatnya di Masjid Madinah itu atas petunjuk perintah Jibril. Ada pangimarannya itu kan udah ke situ itu. Nggak mungkin itu nggak ngepas, pasti ngepas. Karena itu dulu ketika Rasul sholat pertama kali di Madinah diperintahkan oleh Jibril, diberikan petunjuk oleh Jibril arahnya ke situ. Maka itu sudah pasti ke ain kiblatnya. Kalau kita di sini jihadnya. Jihad itu berarti arah. Tidak mesti harus kalau narik kabel, narik benang pas banget. Nggak mungkin kan? Nah, karena kita jauh, maka menghadapnya itu ke jihadnya, ya. Jihad Ka'bah namanya itu ya. Jadi ada ain kiblat, ada jihad kiblat. Ain itu bagi orang yang melihat Ka'bah. Bagi kita yang tidak melihat Ka'bah, cukup jihadnya saja atau arahnya saja. Ke arah mana nih? Ke arah barat, misalkan sekian derajat. Sekarang mah sudah teknologi sudah modern, bisa pakai HP, bisa pakai kompas, ya. Sekarang mah kalau misalkan di hotel, di mana lagi nginep kan sudah ada petunjuknya. Kalau tidak ada, kita nanya. Kalau tidak ada yang tanya, cukup dengan pengetahuan perkiraan kita. Lihat matahari, ya. Nah, itu adalah syarat yang berikutnya, yaitu menghadap ke kiblat. Jadi kan kita kan kalau sholat harus ditentukan sholat itu, harus sengaja sholat itu. Kemudian jenis sholatnya sholat apa, rakaatnya berapa rakaat, menghadap kiblat atau tidak, kondisinya imaman atau makmum. Nah, makanya dituangkan tuh dalam lafaz niat sholat. Usolli itu kan menyengaja. Saya menyengaja untuk melaksanakan sholat. Sholatnya apa? Fardu atau sunnah. Ditegaskan itu fardu. Sholat apa? Duhri. Sholat duhur. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Imam apa makmum? Makmuman. Menghadap ke mana? Mustaqbilal kiblati, menghadap ke jihad Ka'bah lillahi ta'ala. Jadi itu sudah ada menyengaja sholat apa, berapa rakaat, kondisinya imam atau makmum, menghadap kiblat atau tidak. Itu sudah dituangkan dalam niat kita. Talafudun niyah kita sudah dituangkan, ya. Nah, itu adalah syarat wajib sholat dan syarat sahnya sholat. Sampai situ dulu. Ada pertanyaan sebelum ke rukun? Nah, pertanyaan nggak? Nah, jadi kalau kita mau sholat harus tahu waktunya. Jangan sholat tertentu tapi di luar waktu sholat, maka tidak sah itu. Kenapa? Karena sholat itu sudah ditentukan waktunya. Seperti tadi rukun. Sekarang ke rukun. Rukun sholat itu yang pertama niat. Ya, niat. Niat itu qasdus syai' muqtaranan bi fi'lihi. Qasdus syai' muqtaranan bi fi'lihi.
menyengaja melaksanakan sesuatu bersamaan dengan melaksanakan sholat. Nah, niat itu tadi, ya niat melaksanakan sholat. Usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Itu diniatkan dalam hati ketika kita takbiratul ihram. Maka kalau kita sholat tidak pakai niat, maka tidak akan sah. Berdiri bagi yang puasa. Nah, berdiri bagi yang puasa. Kalau misalkan kita mau sholat, bagusnya bagi yang bisa nih, yang masih bisa berdiri, takbiratul ihramnya itu masih dalam keadaan berdiri. Ya, takbiratul ihramnya. Nah, baru nanti kalau mau sujud ruku, baru duduk. Ya. Nah, jadi diupayakan jangan sampai pas baru mau takbiratul ihram sudah duduk. Jadi kalau masih bisa berdiri mah berdiri aja dulu. Kan ada orang tua yang nggak kuat lama berdirinya. Ya, tapi berdiri biasa mah bisa berdiri sebentar mah. Nah, kalau masih bisa seperti itu diupayakan pas waktu takbiratul ihram sampai karuku, ya, itu masih posisi berdiri. Baru berikutnya habis ruku kita duduk, ya. Kalau kita mau ruku agak beginian, ya, sedikit. Kemudian kalau mau sujud agak bawahan dikit, ya. Nah, itu kan ya, makanya di masjid harus ada fasilitas tuh untuk orang-orang tua kita yang tidak kuat berdiri. Makanya imam harus tahu diri. Imam itu kalau mau sholat harus lihat ke belakang dulu. Lihat ke belakang itu artinya melihat kondisi makmum. Ya, imam itu harus cerdas. Cerdas dalam artian tahu kondisi jamaah. Kalau jamaahnya udah aki-aki, ya, baca suratnya ya pendek-pendek aja lah, nggak usah panjang. Karunya ke aki-aki, bisa ngagubrak, terus sholat ngagubrak kan. Coba kan lagi sholat udah gemeteran kakinya, misalkan kan nggak khusyuk juga kalau begitu. Jadi makanya imam tuh sebelum sholat itu harus lihat posisi sudah lurus atau belumnya. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah. Safnya diluruskan, sudah lurus, sudah rapat. Siapa aja jamaahnya, masih muda-muda atau sudah tua atau ada yang tua. Nah, maka ketika sudah kelihatan ada yang sudah tua, kita baca ayat Al-Qur'annya disesuaikan. Dan memang yang pendek dan langsung satu surat selesai. Sunahnya seperti itu, ya, satu surat selesai. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu bukan ngangkat tangan, tapi mengucapkan Allahu Akbar. Apa itu takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu sebagai pertanda bahwa sholat sudah dimulai. Dan dengan takbiratul ihram itu yang halal jadi haram. Nah, makanya disebut dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu menghalalkan sesuatu yang mengharamkan sesuatu yang halal. Ketika kita takbiratul ihram, yang halal jadi haram. Allahu Akbar. Bicara boleh nggak? Nggak boleh tadinya, tapi dengan takbiratul ihram jadi haram nggak? Jadi haram, jadi nggak boleh. Allahu Akbar, takbiratul ihramnya itu. Jadi harus sampai hu akbarnya Pak Haji. Jangan Allah doang, nggak ada akbarnya. Harus sampai Allahu Akbar. Dengan takbiratul ihram itu yang tadinya halal jadi haram.
habis makan nggak sikat gigi, nyenghil di nyelip, ya sagede kieu. Nah, katelan nunggu orang itu lagi sholat itu sama dengan makan walaupun cehil berarti. Walaupun cehil sama itu dengan makan, maka haram. Oh, makan tadinya boleh, ketika kita sudah takbiratul ihram maka jadi haram, tidak boleh. Disebut dengan takbiratul ihram menghalalkan mengharamkan sesuatu yang haram. Bicara boleh, tapi ketika kita sholat bicara selain bacaan sholat jadi haram. Bergerak, garuk-garuk lebih dari 3 kali yang tadinya bebas boleh, melangkah dan lain sebagainya, ketika kita sholat tidak boleh. Itulah yang disebut dengan takbiratul ihram. Satu lagi, nanti aja dilanjutkan ya. Baru yang kedua itu rukun sholat. Ini baru permulaan nih. Nanti kesananya akan lebih ribet lagi. Kita perbaiki sholat. Jangan sampai kita sholat sudah tua begini masih pakai ilmu SD. Apa ilmu SD? Ya ilmu sholatnya ilmu ke SD kan ya. Sampai tua begini belum nambah ilmu tentang sholatnya pakai ilmu ke SD, ke TK, lagi di SMP, lagi di SMA. Jangan sampai begitu. Makin nambah usia, makin nambah ilmu tentang tata cara sholat. Kita perbaiki insya Allah bapak-bapak. Jikalau kita sholat masih banyak kekurangan waktu kita sholat, tapi kalau kita rajin belajar, rajin tolak ilmu, rajin ke masjid, mendengarkan tausiah, belajar namanya, maka insya Allah kekurangan kita sholat itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita masih senang tolak ilmu. Tapi kalau kita ngedul, kita sholatnya masih salah, maka itu menjadi kekurangan sholat kita. Mungkin tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pertanyaan? Sudah masuk waktu isya. Kita sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan ngaji kita ini ada manfaatnya dan nambah ilmu kita tentang sholat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah matikan lah, pencet ya kan. Ini jadi matiin dulu coba.